Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta damai sejahtera. Bunga sekuntum di pohon labu, tumbuh lebat di kota Palu, mencari damai setiap waktu, kasih Tuhan setia selalu. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu Paskah ke-7. Tuhan, dengarkanlah seruanku. Kasihanilah aku dan jawablah doaku. Seturut sabdamu ku cari wajahmu. Wajahmu ku cari, ya Tuhan. Jangan wajahmu kau sembunyikan daripadaku. Haleluya. Hadir bersama saya, Romo Profesor Dr. Bernardus Subroto Mardi Atmojo SC, akrab disapa Romo Mardi. Selamat datang Romo Mardi, apa kabar? Baik, terima kasih. Puji Tuhan Romo, di tengah kesibukan Romo mau bersama kami untuk memberikan inspirasi untuk kami. Mungkin Romo mau Dengan menyapa senang sahabat hati. Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha mulia, kami mengimani bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan dan bahwa Dialah penyelamat umat manusia. Dengarkanlah doa kami, semoga Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Dengan pengantaraan Dia, kami Kau selamatkan berkat daya Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan
di negeri orang-orang yang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Seturut firman-Mu, carilah wajahku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan dan di negeri orang-orang yang hidup. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Mardi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau,
satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Ku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Mardi. Romo, dari bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Terima kasih untuk kesempatan ini. Dari bacaan-bacaan yang tadi kita dengar, para murid belajar banyak, dan mereka mempelajari cara Yesus berhubungan dengan Bapanya. Ini mengajari mereka dan kita semua bagaimana sebaiknya kita berkontak, berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita perhatikan, Yesus naik ke surga, dan lalu para murid diutus untuk melanjutkan karya Allah yang sudah dipenuhi oleh Yesus. Kita perhatikan tadi dikatakan, lalu mereka kembali ke kota Yerusalem. Lalu mereka pergi ke ruang yang kita sebut ruang perjamuan malam terakhir. Itu adalah suatu ruang yang rupanya dari Injil dapat kita ingat sering dipakai Yesus. Kalau mereka habis jalan bersama ke berbagai macam tempat, kalau mereka belum lama melakukan
perbuatan-perbuatan yang menolong orang-orang yang membutuhkan penyembuhan atau hiburan, maka rupa-rupanya kerap kali mereka pergi ke ruangan yang disebut perjamuan malam terakhir. Dan dari bacaan yang Anda pasti masih ingat, disampaikan dalam Kamis Putih, kita melihat bahwa di sana Tuhan Yesus memberi banyak sekali pelajaran dengan kata-kata maupun dengan perbuatannya. Anda pasti masih ingat, dengan perbuatannya, Yesus mencuci kaki para murid, mengajari kerendahan hati. Dengan kata-katanya, Yesus mengajarkan kepada mereka beberapa pokok ajaran yang penting. Itulah yang diwariskan kepada kita. Apa yang hari ini diwariskan? Bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya terkesan bahwa dengan demikian, ternyata yang ikut Yesus memang Simon Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan, tetapi juga Bunda Maria, para wanita yang bersama dengan Bunda Maria, dan orang-orang lain lagi. Apa yang saya pelajari dari situ? Di situ kita belajar melihat bahwa Tuhan Yesus mewartakan kabar gembira tidak hanya kepada orang terbatas, 12 orang itu. Bahwa Tuhan Yesus memberikan kabar gembiranya kepada Bunda Maria, kepada wanita-wanita yang bersama dengannya, dan kepada banyak murid-murid yang lain. Lebih banyak daripada sekedar 12 rasul itu. Yang saya pelajari dari situ adalah kabar gembira Yesus ingin dibagikan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Barangkali ini juga merupakan pelajaran bagi kita agar supaya kita mau mewartakan kabar gembira kepada siapapun juga yang mau mendengarkan. Siapapun juga pada waktu zaman sekarang. Namun, supaya itu bisa terjadi, para murid belajar dari Yesus bahwa dimulailah pelajaran-pelajaran itu dengan doa. Mereka berdoa, bertekun dalam doa bersama. Artinya, ini bukan hanya sekedar omong-omong, berbincang satu sama lain. Tetapi ini adalah suatu kejadian yang dipersembahkan kepada Bapa. Berdoa. Begitu. Ya, terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik tentang bacaan pertama pada hari ini. Dan kiranya Romo, kalau Romo berkenan,
mohon juga memberikan inspirasi untuk bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 13 sampai 16. Nah, di sini bagaimana Simon Petrus membimbing para sahabatnya untuk menjadi inspirasi buat kami semua, Romo. Pertanyaan itu bagus. Kenapa? Karena Petrus bukan orang hebat. Petrus bukan orang dengan banyak sekali ijazah. Dia malah hanyalah seorang yang biasa mencari ikan. Tidak hanya itu, bahkan dia kerap kali belum menangkap ajaran Tuhan Yesus. Dia pernah menegur Tuhan Yesus ketika mengajak para murid pergi dan mencoba mengenali misteri-misteri di Yerusalem. Dan lalu Petrus mencegah Yesus ke sana, takut kalau terjadi sesuatu. Dengan kata lain, sebenarnya Petrus pun bukan orang yang tahu segala sesuatu. Dalam yang tadi disampaikan, surat pertama Rasul Petrus, kita melihat bahwa Petrus bahkan mengajak orang bersukacita atas perkenalan dengan Yesus dan menjadi murid Yesus. Padahal kita ingat dia juga pernah di rumah Imam Agung menyangkal Tuhan Yesus. Artinya dia merupakan murid yang mempunyai banyak kekurangan dan kesalahan, namun berkat kebangkitan Tuhan, ternyata dia dibantu oleh Tuhan untuk bertobat. Dan karena itu lebih memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Disebut, berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Artinya apa? Bahwa suka dan duka, luhur atau remeh, dimuliakan atau tidak dimuliakan, itu dipelajari oleh Petrus dari Yesus. Tidak seperti ajaran para leluhur Israel yang mencari kursi, yang mencari korupsi, yang mencari berbagai macam iri hati. Dan karena itu kerap kali bertengkar satu dengan yang lain. Dari Yesus, Petrus belajar untuk mengembangkan sikap rendah hati. Seperti Tuhan Yesus sendiri bersedia untuk rendah hati. Salah satu bentuk rendah hatinya adalah mau jalan bersama dengan orang-orang sederhana seperti Simon Petrus, Yohanes, Barnabas, dan orang-orang lain. Itu berkat doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya untuk berkumpul, bersatu, dan berjalan bersama dengan para murid. Para murid tidak dihitung sebagai orang-orang yang bodoh atau yang
sepele saja, akan tetapi orang-orang yang dipercayakan oleh Bapa kepada Yesus, maka dari itu disambut dengan penuh cinta kasih. Kita melihat di sini betapa surat pertama Rasul Petrus itu belajar kerendahan hati dan belajar membawa semua sahabat dan teman kita untuk menghadap Bapa dan dibersihkan dari segala kekurangan berkat kerahiman Allah. Jadi, marilah kita juga belajar dari Yesus seperti Simon Petrus belajar dari Yesus sendiri juga. Terima kasih Romo Mardi yang sudah memberikan penguatan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan pada sesi permenungan berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Mardi dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan pada permenungan yang berikut ini. Romo Mardi, dari bacaan Injil menurut Yohanes hari ini, pesan apa yang ingin Romo sampaikan untuk kami, Romo? Terima kasih untuk kelanjutan permenungan kita. Tadi, bacaan pertama membawa kita kepada seorang murid Tuhan, yaitu Lukas, yang mencatat dalam Kisah Para Rasul. Bacaan kedua membawa kita kepada seorang tokoh Perjanjian Baru, namanya Simon Petrus, yang belajar banyak dari Tuhan Yesusnya, walaupun dia bukan orang hebat, atau justru karena Petrus bukan orang hebat. Lukas jelas lebih mendengarkan banyak lagi, karena dia juga belajar banyak dari para rasul yang mendengar dari Tuhan sendiri. Bacaan Injil tadi mengingatkan kita kepada salah satu murid yang menurut tradisi murid yang dicintai Tuhan. Apakah Petrus tidak dicintai? Dicintai. Apakah Lukas tidak dicintai? Juga dicintai. Akan tetapi dalam Injil kerap kali disebutkan Yohanes adalah murid yang dicintai Tuhan Yesus. Kalau saya menangkap lebih baik, maka khususnya Yohanes adalah murid yang belajar sangat banyak melalui hati, bukan melalui otak dan pikiran, tapi melalui hati. Dan dengan demikian kita melihat bahwa sekarang kita menerima buah yang diperoleh Yohanes, belajar dari hati Yesus. Kalau kalian melihat, kita melihat
Maka melalui hati Yesus itulah Yohanes belajar dibawa oleh Yesus kepada Bapa yang mencintai Yesus. Dengan kata lain, murid yang dicintai Yesus itu belajar mengenai cinta Allah Bapa kepada Sang Kristus. Perhatikanlah beberapa kata yang boleh kita ulang lagi. Dikatakan, dalam perjamuan malam terakhir, tadi sudah saya sebut bahwa ruang perjamuan malam terakhir adalah ruang belajar. Pelajaran apa yang disampaikan? Bapa, telah tiba saatnya muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Para saudari-saudara sekalian, memuliakan, memandang secara agung, memandang Allah yang maha kuasa adalah sesuatu yang erat berkaitan dengan hubungan batin antara Yesus dengan Bapa. Hubungan batin artinya kontaknya hati, bukan kepentingan, bukan keuntungan, bukan kekuasaan. Kalau kita melihat di zaman kita, banyak orang mencari keuntungan dari pergaulan. Banyak orang mencari kekuasaan dari pergaulan. Siapa tahu nanti saya diajak untuk ikut dipilih dalam pemilihan umum. Atau siapa tahu saya nanti diajak untuk ikut menggali tambang ini atau tambang itu. Saudari-saudara sekalian, itu bukan cara Yesus Sang Putra membangun hubungan dengan Bapa. Bukan untuk mendapat keuntungan, melainkan untuk memuliakan Allah sendiri. Muaranya bukan harta. Muaranya adalah milik yang paling tinggi dalam hidup manusia, ialah cinta kasih. Kita baca, aku telah memuliakan engkau di bumi, dan karena itu berikan segalanya kepada umat manusia. Bukan untuk kepentingan Yesus sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia siapapun juga. Nah, Yohanes mempelajari sikap itu. Sikap apa? Sikap memberi, bukannya minta, 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 minta. Yang dipelajari oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus adalah bahwa Bapa memberi segala-galanya. Dan Yohanes melihat Yesus pun memberi segala-galanya. Sampai hatinya kita ingat bahwa menjelang akhir bahkan Yesus membiarkan dirinya ditombak jantungnya sehingga keluar air dan darah. Itu suatu tanda dan sarana untuk mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus memberikan segala-galanya. Memberi
adalah tanda cinta. Yohanes diberi oleh Yesus cinta. Apa itu? Ibunya dan seluruh dirinya. Inilah ibumu, inilah anakmu. Dan sejak itu Yohanes menjaga Ibu Maria. Demikian pula dalam hidup gereja, sejak dini kita diajari sikap dasar cinta kasih Tuhan Yesus. Apa isinya? Cinta kasih Tuhan Yesus adalah memberi dan memberi dan memberi. Bukannya minta dan minta dan minta. Maka dari itu dia memberi kemuliaan kepada Bapa. Anda melihat dengan demikian, pelajaran yang diberikan kepada Yohanes juga diberikan kepada kita, ialah bahwa kita diajari untuk mempersembahkan kepada Allah Bapa, bukan hanya minta dan minta dan minta, tetapi mempersembahkan diri. Bunda Maria juga diminta mempersembahkan diri, sehingga Bunda Maria menjawab, iya. Kalau kita memperhatikan berbagai macam hal yang terjadi dalam penampakan-penampakan Bunda Maria, kita juga diajari untuk memberi dan memberi dan memberi. Seperti Yohanes yang hidup bersama dengan Maria, kita juga diundang, diberi panggilan untuk memberi, untuk share. Itu sebabnya salah satu tradisi penting dalam gereja kita sekarang adalah sharing, yaitu berbagi kabar gembira kepada orang lain. Untuk apa? Bukan supaya mendapat sesuatu, merebut sesuatu, tetapi supaya dapat mempersembahkan diri kepada Yesus dan kepada Bapa, yaitu kemuliaan. Sehingga dengan demikian, memuliakan Allah adalah bagian yang sangat penting di dalam iman Kristiani. Begitu Ibu Margaret. Terima kasih Romo Mardi yang sungguh luar biasa menambah kekayaan iman buat kami semua, di mana dalam bacaan pertama kita diminta untuk belajar dari Yesus, berjalan bersama-sama memasuki ruang perjamuan malam terakhir, kemudian pada saat bacaan kedua bersama-sama dengan mereka dalam mewartakan kabar gembira, dan pada bacaan Injil ini kita disuruh lebih baik memberi daripada menerima. Dan sungguh luar biasa pada kesempatan ini Romo Mardi sudah memberikan inspirasi yang berguna untuk kami semua dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Dan kita mau mohon doa dan berkat dari Romo Mardi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan putra-Mu kepada kami untuk menjadi anak dari Bunda Maria, dididik oleh Santo Yusuf, rela menjadi sahabat kami. Kami bersyukur untuk itu, atas karunia anugerah yang tak terbilang
nilainya, bukan main besarnya, dan sepenuh hati Bapa. Terima kasih Bapak untuk itu. Kami ingin mengembalikannya kepadamu dengan doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Profesor Dr. Bernardus Subroto Mardi Atmojo, SJ, dan Margaret Indriana mohon undur diri. Dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Terima kasih kepada Romo Mardi yang sudah memberikan inspirasinya buat kami semua. Kita tutup sehabis bertemu, lalu bersih-bersih. Bawa lap basah dan sapu bulu. Menantikan Roh Kudus dalam kasih, rindu berbagi kebahagiaan selalu. Salam damai, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin.